Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita akan masuk ke imunologi lanjut ya. Kita akan membahas tentang sel T double positif atau sering disebut dengan sel T CD4 positif, CD8 positif ya. Nah, terminologi yang sekarang ini yang dulu dipakai, yang diterima bahwa atau keyakinan yang dulu diterima yaitu bahwa sel T yang sudah matur ya, sel T naif itu dia hanya bisa mengekspresikan CD4 positif saja. Jadi dia hanya bisa mengekspresikan CD4 saja atau dia mengekspresikan CD8 saja. Ya, jadi setelah dia masuk di timus ya, dari sumsum tulang masuk ke timus, kemudian mengalami maturasi di timus ya. Hasil akhir dari maturasi itu hanya sel limfosit T CD4 positif atau sel T CD8 positif ya. Nah, yang kami bahas saat ini adalah sel T double positif yaitu CD4 plus dan CD8 plus, artinya ya dua-duanya ada ya. Nanti yang kita bahas adalah ini ya, apa yang dimaksud dengan definisi sel T double positif ya, kemudian asal usulnya dari mana ini sel T double positif ini. Terus kalau sudah ketahui asal usulnya, maka sel T double positif ini pada orang normal lokasinya ada di mana ya. Kemudian adakah klasifikasi dari sel T double positif ini, dan yang terakhir nanti apa fungsi dari sel T double positif ini ya. Sekarang kita mulai dulu dengan definisi dari sel T double positif ya, yaitu sel T double positif itu adalah sel T alfa beta, jadi sel limfosit T yang mengekspresikan TCR alfa beta ya, dan dia ini juga mengekspresikan CD4 sekaligus CD8 ya. Jadi saya ulang lagi, kalau dulu sel T itu hanya diyakini hanya mengekspresikan CD4 saja atau CD8 saja. Nah, yang ini sel T double positif itu sel T alfa beta, sel T yang memiliki TCR alfa beta tapi mengekspresikan CD4 sekaligus CD8. Nah, ini temuan baru ya, walaupun tidak baru-baru sekali ya. Nah, ini nanti kita bahas tentang sel T double positif ya. Nah, sebelum kita bicara tentang asal usul dari sel T double positif ya, coba dicermati dulu. Mari kita cermati di gambar di bagian kanan ini ya. Ini adalah perkembangan sel T ya, baik CD8 maupun CD4 ya. Mengapa dulu kok diyakini kalau sel T itu CD4 pasti tidak punya CD8 ya, tapi kalau CD8 pasti tidak punya CD4 ya. Ini awalnya begini ceritanya ya. Jadi kalau sebuah sel timosit, jadi sel limfosit T yang imatur, yang belum jadi sel T naif ya, masih di timus ya, maka dia bisa mengekspresikan faktor transkripsi TH-POC ya. TH-POC ini nanti dia kan melekat pada silencer dari gen TH-POC. Nah, kalau dia melekat pada silencer TH-POC ini, maka faktor transkripsi RUNX3 tidak bisa nempel ke silencer dari TH-POC. Akibatnya apa? Akibatnya TH-POC ini akan terus diproduksi. Jadi akan terjadi faktor transkripsi TH-POC yang meningkat. Nah, ini yang akan menginduksi atau membuat atau memicu terjadinya transkripsi CD4. Di saat yang sama TH-POC ini nanti dia akan melekat atau menempel pada enhancer dari E8 ya, gen yang menyandi CD8. Nah, kalau dia ini di-cut oleh TH-POC, maka terjadi penghambatan ekspresi gen dari
CD8. Ya, sehingga kalau ada TH-POC maka tidak akan terbentuk CD8, hanya terbentuk CD4 saja. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada sel yang golongan atau galurnya CD8 maka tidak terjadi TH-POC ini, tetapi yang ada malah RUNX3. Ya. RUNX3-nya nempel ke silencer dari TH-POC, ya, sehingga ekspresi TH-POC dihambat. Kalau ekspresi TH-POC dihambat, maka RUNX akan nempel ke E81 enhancer, sehingga terjadi transkripsi dari CD8, ya, sehingga selnya akan memiliki CD8 tapi tidak memiliki CD4. Nah, kapan dia jadi banyak TH-POC-nya, kapan dia banyak RUNX-nya nanti diatur oleh faktor yang disebut dengan MAZR. Ya, itu nanti yang akan menentukan apakah akan jadi dominan TH-POC-nya ataukah terjadi dominan RUNX3-nya, itu ya. Nah, sekarang asal usul sel T double positif. Ya, kalau dulu kan diyakini cuma satu saja, CD4 saja atau CD8 saja, atau disebut dengan sel T single positif. Ya. Nah, asal usul sel T double positif itu dari mana? Ya, berarti yang pertama adalah sel T double positif itu berasal dari sel T imatur yang melepaskan diri dari timus. Ya. Perkembangannya kan dari sel T yang dihasilkan di sumsum tulang masuk ke timus, di timus kan jadi sel T double negatif kan. Nah, setelah jadi sel T double negatif 1, double negatif 2, double negatif 3, double negatif 4, maka dia akan menjadi sel T double positif. Nah, ini bisa dikeluarkan dari timus, bisa melepaskan diri dari timus. Kok bisa? Ya, pada kondisi tertentu itu bisa. Misalnya apa? Misalnya adalah pada infeksi-infeksi tertentu, ya, itu bisa menyebabkan misalnya apa ya? Misalnya infeksi leishmaniasis, ya. Infeksi leishmania itu bisa menyebabkan terjadinya atrofi atau involusi dari organ timus. Nah, involusi ini dia atau atrofi ini dia akan menyebabkan terlepasnya sel T double positif ke dalam sirkulasi, ya. Itu asal usul yang pertama. Yang kedua adalah sel T double positif itu dari sel T CD4 awalnya. Jadi awalnya sel T CD4, tapi karena satu dan lain hal, maka dia kemudian mengekspresikan CD8. Ya. Yang kedua sebaliknya. Jadi sel T double positif itu awalnya dari sel T CD8, kemudian ditambahi karena satu dan lain hal sel T CD8 itu mengekspresikan CD4. Ya, jadi ada 3 asal usulnya, itu bisa dari sel T imatur yang melepaskan diri dari timus, ya, sel imatur sel T double positif dari timus melepaskan diri, atau dari sel T CD4 atau sel T CD8 jadi sel T double positif. Ya, berdasarkan hal ini, ya, nanti lokasinya sel T double positif itu ada di darah, ya, karena kan dari timus kan dia masuk ke darah. Dari darah kan dia beredar kemana-mana, ya. Nah, nanti ada yang ditemukan di liver, ya. Sel T double positif ada juga ditemukan di hati kita, ada di kelenjar getah bening atau limfonodus atau nodus limfatikus sama saja, ya. Ada di kulit, ya. Ada juga di mukosa kolon, ya, mukosa usus besar kita, ya. Nah, tadi berdasarkan asal usulnya kan tadi ada yang dari sel T CD4 jadi sel T double positif, ada yang dari sel CD8 jadi sel T double positif. Nah, sehingga klasifikasi sel T double positif itu ada 2, ya. Sel T CD double positif CD4 low, CD8 high. Artinya apa? Artinya sel T double positif ini CD8-nya jauh lebih banyak daripada CD4-nya. Dua-duanya ada, tetapi CD8-nya jauh lebih banyak, ya.
Yang kedua itu sebaliknya ya, sel T CD4 atau sel T double positif CD4 high tapi CD8-nya low. Ya, ini artinya apa? Artinya jumlah sel CD4 di dalam sel T double positif di membran sel double positif itu lebih banyak daripada CD8-nya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, fungsinya apa? Sel T double positif itu ya ternyata untuk imunitas terhadap virus ya. Jadi patogen intrasel ya kan. Kemudian imunitas terhadap tumor ya. Kemudian mengendalikan penyakit autoimun dan juga bisa ditemukan atau berperan dalam waktu imunisasi. Nah, kemudian fungsi-fungsi ini diperantarai oleh apa? Bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu nanti ada 3. Yang pertama adalah karena sel T double positif itu mempunyai kemampuan untuk sitotoksik terhadap sel target ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama ini ya. Jadi CD4 yang ada di sel T double positif itu dia berperan sebagai interleukin 16 reseptor. Ya, artinya apa? Interleukin 16 reseptor itu berarti nanti dia akan bersifat menginduksi kemotaksik. Nah, kemotaksis dari siapa? Dari sel T double positif menuju kemana? Menuju ke tempat yang ada inflamasi. Ya. Yang berikutnya, setelah sampai di tempat yang mengalami inflamasi, sel T double positif ini mampu mengenali patogen lebih baik. Dikatakan bahwa kemampuan sel T double positif untuk mengenali patogen itu 19 kali lebih baik daripada sel T single positif ya. Yang kedua, yang ketiga, sel T double positif itu yang tadi sudah masuk ke jaringan inflamasi, yang sudah mengenali patogen lebih baik itu ternyata menjadi lebih aktif dengan risiko kematian setara dengan sel T single positif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau semakin aktif sebuah sel T itu, maka risiko dia untuk mengalami kematian itu tinggi ya. Nah, tapi dengan adanya sel T double positif ini ya, penambahan CD4 atau CD8 atau dua-duanya ada sejak awal itu menyebabkan sel T double positif itu lebih aktif tapi dengan risiko kematian setara dengan sel T single positif gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, aktifnya dalam hal apa? Nah, itu ya. Nah, ternyata sel T double positif itu ternyata mempunyai atau menghasilkan perforin lebih banyak daripada yang single positif ya, daripada sel T CD8 biasa ya. Nah, ditengarai bahwa perforin itu kan fungsinya membuat lubang ya. Membuat lubang di mana? Di membran sel. Ya, sehingga perforin ini bisa membuat sel target itu berlubang sehingga isi selnya keluar. Ya, ternyata juga sel T double positif itu menghasilkan granzim yang lebih banyak daripada yang bukan. Ya, sehingga apa? Sehingga granzim ini masuk ke dalam sel lewat perforin ya. Atau tidak lewat perforin juga bisa, granzimnya masuk ke dalam sel nanti akan mengaktifkan ya apoptosis ya. Nah, kalau ada apoptosis berarti sel targetnya akan mati ya. Sel targetnya apa tadi? Misalnya sel yang terinfeksi virus gitu ya. Nah, sel T double positif itu juga menghasilkan interferon gamma lebih banyak ya, daripada sel T single positif. Akibatnya apa? Akibatnya interferon gamma ini nanti akan mengaktifkan makrofag untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuannya untuk menghancurkan sel yang terinfeksi oleh patogen intrasel. Nah, juga sel T double positif itu juga mengekspresikan Fas ligan lebih banyak di permukaan membrannya daripada sel T yang lain gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Fas ligan ini akan bisa berikatan dengan Fas yang ada di permukaan membran sel target. Nah, Fas yang ada di permukaan membran sel target itu kalau berikatan dengan Fas ligan, maka
di dalam bagian sitoplasma dari FAS itu ada yang disebut dengan FAS Associated Dead Domain. Nah, yang FADD ini ya, nanti yang akan mengirimkan sinyal kepada sel untuk mengalami apoptosis. Ya. Nah, ini yang menarik adalah ternyata sel T double positif itu bisa lebih banyak mengeluarkan CD244. CD244 itu apa toh? CD244 itu adalah SLAM family atau Signaling Lymphocyte Activation Molecule family. Ya. Ada banyak ya. Nah, salah satunya adalah CD244 ini. Nah, CD244 ini nanti bisa berikatan dengan ligannya. Ya, ligannya apa? Ligannya adalah CD48 yang ada di permukaan sel target. Ya, CD48 itu sel targetnya apa? Sel targetnya adalah dia sel hematopoietik dari seri mieloid maupun dari limfoid. Ya. Nah, CD244 ini dulu dikenal dengan nama 2B4. Ya, 2B4. Nah, sekarang nama resminya CD244 ada di permukaan, salah satunya ada di permukaan membran sel T double positif. Nah, yang menarik adalah CD244 ini nanti di permukaan di bagian, kan ada CD244 itu kan transmembran ya, ada yang bagian di ekstrasel nanti yang berikatan dengan CD48, ada yang bagian intramembran yang nempel di seperti akar di membrannya itu, dan ada yang berada di bagian sitoplasma. Nah, di bagian sitoplasma itu nanti akan berikatan dengan bisa dikelekati oleh SAP maupun SHP1 maupun SHP2. Ya. Artinya apa? Artinya di bagian sitoplasma dari CD244 ini nanti bisa mengandung hitam maupun itim ya. Hitam itu apa? Hitam itu adalah immunotirosin based activation motif. Kalau itim itu immunotirosin inhibition inhibition motif ya. Nah, umumnya punya hanya cuma satu saja, hitam saja atau itim saja. Tetapi CD244 ini punya dua, maka namanya adalah bukan hitam, bukan itim, tapi ITSM ya, immunotirosin switch motif ya. Tergantung dari banyak hal, apakah dia mau jadi inhibitori ataukah dia mau jadi aktivatori gitu ya, mau menghambat sebuah sel atau mau mengaktifkan sebuah sel. Nah, CD244 ini ya, kalau nanti dia itu sel T-nya sangat aktif, maka CD244-nya itu akan meningkat jumlahnya. Nah, ketika dia jumlahnya meningkat, ya, kalau SAP-nya juga baik, ya, kalau SAP-nya jumlah dari SLAM associated proteinnya itu memadai, ya, cukup untuk mengaktifkan, ya, maka akan terjadi peningkatan efek dari sitotoksik dari sel T double positif. Ya. Nah, itulah keutamaan sel T double positif. Karena kalau sel T CD8 saja, ya, kalau sel T CD8 saja, semakin banyak CD244 justru akan menghambat efek sitotoksik dari sel T CD8. Demikian juga dengan sel dengan sel NK. Ya. CD244 yang ada di sel NK itu kalau semakin banyak molekulnya, ya, maka dia semakin banyak mengikat CD48. Ya, semakin banyak ikatan antara CD244 dengan CD48 ini malah justru menghambat aktivitas sitotoksik dari sel NK maupun sel T CD8 itu. Tapi untuk sel T double positif tidak demikian, gitu ya. Nah, itu kapasitas sitotoksik yang memperantarai fungsi sel T double positif ya. Artinya mekanisme kerja dari sel T double positif itu adalah salah satunya dengan cara sitotoksik ya. Itu mekanismenya tadi sudah dijelaskan. Yang berikutnya adalah, nah, sel T double positif itu mempunyai kapasitas sebagai supresi
atau sebagai sel yang bisa menekan respon imun. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ternyata sel T double positif itu bisa mensekresikan interleukin 10. Ya. Nah, interleukin 10 itu bisa menekan aktivitas dari sel T, dari sel makrofag gitu ya. Sehingga tidak terjadi aktivasi yang berlebihan dari sel T yang terjadi karena perangsangan patogen misalnya. Nah, sel T double positif itu juga bisa mensekresikan transforming growth factor beta. Nah, interleukin 10 dan TGF beta ini itu bisa memicu terpolarisasinya sel T helper ke arah sel T helper ke arah sel T regulator. Ya, kalau kita bicara tentang plastisitas dari sel T helper 1, sel T helper 0, sel T helper 2, sel T helper 17 bahkan, kalau ada interleukin 10 atau TGF beta, dia bisa berubah menjadi sel T regulator. Ya. Nah, sel T regulator nanti yang akan mengendalikan atau menekan dari aktivasi respon imun kita, gitu ya. Nah, juga kultur sel T double positif ya, bersama dengan campuran sel T yang lain ya, itu justru mengurangi jumlah sel T CD3 positif ya, karena dia akan mensupresi mensupresi dari sel T yang lain. Nah, yang berikutnya lagi adalah peran sel T double positif pada kanker. Ya, ini masih jadi perbincangan yang pro kontra ya. Kenapa? Karena pada satu sisi sel T double positif itu bisa mensekresikan interleukin 5. Ya. Nah, interleukin 5 ini mengaktifkan eosinofil. Nah, pada kondisi tertentu eosinofil ini bisa sebagai antitumor karena isi granulanya itu bisa melisiskan tumor gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya ya, karena sel T double positif itu mensekresikan interleukin 13 yang pro tumor. Nah, itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan ya. Nah, kemudian ini referensi yang kami pakai ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, komentar atau yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.